Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan pembuatan kuis melalui Telegram. Langsung saja kita bahas ke aplikasinya. Ini untuk Telegramnya kebanyakan sebenarnya melalui HP ya. Tapi dalam hal ini saya sampaikan melalui laptop. Oke, saya jalankan. Baik, ini tampilan dari Telegram saya. Dari tampilan ini kita pilih search ya. Dari sini kemudian kita ketikkan Quizboot. Nah, muncul Quizboot, kita klik. Baik, ini untuk memulai langkahnya adalah kita ketikkan dengan slash caranya. Ya, slash kemudian ada pilihan new quiz. Jadi create a new quiz. Mungkin kalau di tampilan awal, kalau belum pernah biasanya sudah ada tampilan secara langsung. Tapi karena saya sudah pernah, maka saya harus mengetikkan perintahnya, yakni dengan slash new quiz atau diklik saja ini. Pilih saja new quiz. Nah, maka akan ada tulisan let's create a new quiz. Nah, kita tuliskan judulnya, the title. Kita tulis judulnya adalah contoh kuis sederhana. Ya, ini contoh kuis sederhana. Kemudian saya tuliskan operasi perhitungan matematika, operasi perhitungan gitu saja. Lalu kemudian jangan lupa diklik ini ya send-nya. Nah, ada tulisan good. Oke, berarti kita bisa lanjut. Yang sekarang kita perlu ketikkan adalah deskripsinya, yang mana ini bisa dilewati. Nah, kalau misalnya diberikan deskripsi, ya kita tulis saja kuis ini sebagai latihan untuk uji coba. Misalnya di sini saya tulis seperti ini sebagai deskripsi. Dan kemudian kita klik lanjutnya atau kirim. Nah, setelah kirim ada tulisan juga good. Nah, kalau sudah kita proses seperti ini, di sini ada create a question. Nah, berarti kita bisa lanjut ya. Create a question, kita klik, maka akan muncul menu seperti ini. Di sini pada new poll, kita tinggal mengetikkan questionnya saja, pertanyaannya. Contoh, kalau kita dalam operasi matematika secara sederhana, misalnya 1 ditambah 1, seperti ini, sama dengan kita pull untuk optionnya. Nah, optionnya, maaf, ini kita jawabannya. Saya tulis misalnya mulai dari 0, kemudian ini 1, 2, 3. Saya buat ada 4 contohnya. Sebenarnya di sini bisa kita sampai 10. Ya. 10 option, tapi secara umum biasanya ada sekitar 3 atau 4 atau 5. Nah, sekarang sebagai jawabannya langsung kita pilih, tentukan. Dalam hal ini 2, kita pilih seperti ini. Jangan lupa kita hilangkan centangan anonymous voting. Jadi modenya nanti hanya quiz mode saja ya tujuannya. Kemudian lanjut create. Nah, soal 1 sudah, tinggal kita tambahkan sekarang soal yang kedua. Lanjut create a question. Pertanyaannya kita tuliskan lagi. Misalnya sekarang 2 tambah 2. Jawabannya kita tulis mulai dari angka misalnya 2. Lalu kemudian ini 3, ini 4, ini 5. Oke, sebagai jawaban kuncinya kita pilih 4. Nah, setelah itu create. Maaf, anonymous votingnya kita hilangkan dulu ya. Ya, terus create.
Selanjutnya kita mau berapa soal? Kalau 4 soal berarti kan masih 2 tadi. Kita create a question lagi. Nah, di sini kita buat soalnya lagi. Misalnya sekarang 3. Nah, gini aja. Kita cari yang sederhana saja. 3 tambah 3. Jawabannya kita tulis di sini. Mulai dari misalnya saya tuliskan 6, 7, 8, 9. Nah, kuncinya kita klik ya. Lalu kemudian anonymous votingnya kita hilangkan. Lalu kita create. Tambah lagi soalnya, create question, klik lagi. Sekarang soalnya saya buat 4 tambah 4 sama dengan, nah ini. Kita tulis di sini 7, 8, 9, 10. Oke. Kuncinya kita klik. Nah, jangan lupa dihilangkan anonymous voting, kita create. Kalau sudah, di sini ada tulisan 4 question ya, 4 question, berarti kita anggap sudah selesai. Maka kita ketikkan /done ya. Jangan lupa, kemudian dikirim. Nah, setelah kita kirim, maka di sini ada pertanyaan. Jadi tiap-tiap soal nanti akan berapa lama di dalam pengerjaannya. Kita harus juga melihat dari sisi tingkat kesulitan. Dalam hal ini saya contohkan misalnya karena sederhana tadi saya buat 15 detik, 15 second. Nah, kita pilih. Setelah kita memilih ada pertanyaan shuffle question and answer option. Apakah ini diacak? Ada beberapa option, ada 4 jenis shuffle all. Berarti ini mengacak mulai dari soal dan jawabannya. Kalau only question berarti hanya pada pertanyaannya. Kalau misalnya no shuffle berarti tidak ada pengacakan. Kalau only answer berarti pengacakan pada jawaban. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita tidak ingin acak, ya kita pilih no shuffle. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai ya. Pada pilihan ini kita bisa melakukan proses pengiriman. Ya, proses pengiriman. Proses pengirimannya kalau kita perhatikan di sini ada start quiz ya, kita bisa melalui start quiz atau quiz ini kita kirimkan ke grup. Nah, saya pilih yang start quiz in group. Jadi kita pilih kirim, misalnya saya kirim ke kelas 10 TKJ 2. Nah, at the boot, oke. Nah, ini contoh. Tampil seperti ini berarti untuk di kelas TKJ 2 akan bisa melakukan quiz seperti ini. Jadi I am ready. Ya, seperti itu mengenai tata cara pembuatan quiz. Ini kita tinggal menunggu dari siswa untuk melakukan proses pengerjaan kuisnya. Demikian apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.